Halo guys, Adnan di sini di Ruang Berpikir. Di video kali ini kita akan membahas tentang seputar G30 SPKI. Sebelum masuk pembahasan, saya pribadi mewakili seluruh rakyat Indonesia berterima kasih kepada tentara negara Indonesia yang berhasil menumpas seluruh orang-orang yang akan menjadi teroris di negara sendiri, yaitu contohnya Partai Komunis Indonesia. Disclaimer, saya bukan orang yang ahli sejarah. Saya juga bukan orang yang bergerak di ahli sejarah. Tetapi saya orang biasa yang ingin mengetahui sejarah Indonesia, yang kemudian akan membagikannya kepada semua orang yang ingin juga mengetahui tanpa melakukan perbuatan yang ribet seperti nge-search di Google atau baca-baca artikel dan lain sebagainya. Langsung aja, saya udah menyiapkan beberapa pertanyaan seputar G30 SPKI yang kemudian akan muncul di benak atau pikiran kita ketika kita mendengar G30 SPKI. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan G30 SPKI? Sebenarnya kita dapat mengetahuinya dari namanya aja. G30 SPKI dibagi menjadi dua. Yang pertama G30S dan yang kedua PKI. G30S adalah kepanjangannya Gerakan 30 September dan PKI seperti yang kita ketahui bahwasanya Partai Komunis Indonesia. Jadi maksud dari G30 SPKI yaitu sebuah kejadian atau gerakan yaitu pada tanggal 30 September yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Yang kedua, mengapa PKI dapat terbentuk? Sebenarnya ketika pada masa Presiden Soekarno hendak mendapatkan kemerdekaan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya kemerdekaan itu adalah bukan hal yang mudah. Jadi Presiden Soekarno mengambil atau membuat semua kekuatan dari berbagai kalangan. Presiden Soekarno memiliki kedekatan terhadap tentara negara Indonesia. Akan tetapi di satu sisi lain, Presiden Soekarno takut kalau ia ingin digulingkan. Maka dari itu, Presiden Soekarno mencari pendukungnya untuk kekuatannya juga, yaitu yang ia berpikir dengan tujuan yang gak akan mungkin untuk menggulingkan dia, yang gak akan mungkin berkhianat sama dia. Maka dari itu, Presiden Soekarno memilih Partai Komunis Indonesia untuk menjadi pendukungnya juga, dengan harapan tidak akan menggulingkan atau tidak akan mengkudeta Presiden Soekarno. Kemudian yang ketiga, apa yang dilakukan PKI pada saat 30 September? Yang dilakukan PKI pada saat 30 September yaitu adalah usaha atau upaya untuk membasmi semua kekuatan selain dari PKI, yaitu dengan cara menumpahkan darah atau menghilangkan nyawa dari beberapa jenderal seperti yang kita ketahui yang tertera pada film G30 SPKI. Kemudian yang keempat, mengapa PKI melakukan peristiwa tersebut? Jadi PKI melakukan peristiwa pada hari atau pada tanggal 30 September pada tahun 1965 yaitu untuk menghilangkan semua kekuatan yang bersaing dengan mereka. Jadi mereka ingin mengkudeta Presiden Soekarno dengan cara menumpaskan atau menghilangkan semua kekuatan yang dimiliki oleh Presiden Soekarno pada masa itu. Kemudian yang kelima, apa tujuan dari PKI? Secara garis besar, PKI mempunyai dua tujuan. Yang pertama, menguasai Indonesia, dan yang kedua, menjadikan Indonesia menjadi negara yang komunis. Kemudian yang keenam, siapa saja yang menjadi korban dari kekejaman PKI? Sebenarnya sebelum adanya peristiwa 1965 sudah ada beberapa peristiwa yang terjadi akibat keganasan atau keberingasan dari PKI. Contohnya seperti peristiwa 485 Madiun dan lain sebagainya. Kemudian orang-orang yang menjadi korban dari kekejaman PKI itu banyak.
Seperti yang kita ketahui pada tanggal 30 September 1965, yaitu ada jenderal-jenderal. Kemudian selain itu ada umat-umat Islam, yang mana bahwasanya Partai Komunis Indonesia ini mempunyai benci terhadap orang Islam. Contohnya seperti Partai Komunis Indonesia itu masuk ke pesantren-pesantren, kemudian menganiaya kiai-kiai dan ustadz dan lain sebagainya, kemudian menghardi santri-santri, kemudian menginjak-injak Al-Quran, dan juga tidak sedikit orang-orang sipil atau orang-orang biasa yang menjadi kekejaman dari Partai Komunis Indonesia tanpa alasan yang benar. Kemudian yang ketujuh, apakah anggota PKI semuanya komunis? Sebenarnya enggak. Jadi enggak semua orang yang menjadi anggota Partai Komunis Indonesia itu komunis. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya komunis itu secara garis besar yaitu tidak mengakui adanya Tuhan. Tetapi yang disayangkan, enggak semua orang yang menjadi anggota PKI itu enggak percaya Tuhan. Contohnya aja, orang-orang yang digadang-gadang sebagai pendiri atau orang paling namanya terbesar di Partai Komunis Indonesia. Contohnya DN Aidit. Dia adalah seorang Islam yang kemudian menjadi ketua di Partai Komunis Indonesia. DN Aidit bukanlah orang yang tidak mempercayai Tuhan, tetapi ia adalah seorang Islam. Bahkan ada sebuah artikel yang judulnya DN Aidit, dari Islamis menjadi komunis. Jadi nggak semua orang yang di dalam Partai Komunis Indonesia itu nggak percaya Tuhan. Ada juga sebagian percaya dan ada juga yang nggak percaya. Dan yang seperti kita ketahui bahwasanya Partai Komunis Indonesia itu bukan hanya berlandaskan pada ideologi komunis, tetapi juga ideologi komunis di bidang spiritual, ideologi komunis di bidang ekonomi, ideologi komunis di bidang politik, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, bagaimana akhir dari PKI? Setelah peristiwa 30 September tahun 1965, beberapa hari setelah itu tentara negara Indonesia melakukan pembinasaan terhadap orang-orang yang memiliki kontribusi atau orang-orang yang mempunyai keterkaitan dengan PKI. Saya membaca di salah satu sumber, kurang lebih ada sekitar 1 juta orang yang dibunuh pada saat itu dikarenakan dengan alasan mereka mempunyai kontribusi atau mereka mempunyai kedekatan dengan Partai Komunis Indonesia. Kemudian kurang lebih juga ada 1 juta orang yang ia dipenjara dengan alasan mereka mempunyai kedekatan dan mereka mempunyai kontribusi dengan Partai Komunis Indonesia. Sebagian orang mengatakan bahwasanya hal ini adalah kekejaman. Hal ini adalah hal yang tidak wajar dilakukan oleh tentara negara Indonesia. Akan tetapi, seperti yang harus kita ketahui, seperti pepatah mengatakan, nggak akan ada asap kalau nggak ada api. Jadi, nggak akan mungkin tentara negara Indonesia menumpas kurang lebih 1 juta orang dengan alasan mereka mempunyai kontribusi dengan Partai Komunis Indonesia, kalau enggak Partai Komunis Indonesia dulu yang beringas. Kalau enggak Partai Komunis Indonesia dulu yang udah menghabisi ribuan orang tanpa alasan yang benar. Kemudian yang ke-9, mengapa film G30 SPKI menjadi hal yang pro kontra? Ada orang yang pro terhadap film G30 SPKI dengan alasan biarkan aja itu tayang. Anak-anak cucu kita juga perlu mengetahui sejarah Indonesia. Itu memang benar. Kemudian orang yang kontra terhadap film G30 SPKI dengan argumen bahwasanya itu adalah film yang dibuat oleh Soeharto yang kemudian ia melebih-lebihkannya, seolah-olah Soeharto ingin menjadi pahlawan di balik pemberantasan PKI. Mungkin ini aja. Mungkin sampai sini aja video kali ini yang ngebahas tentang seputar G30 SPKI. Indonesia sejahtera tanpa ideologi komunisme. Saya Adnan Syah Sitorus. See you the next video.